Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Seperti biasa saya akan memperdengarkan kepada teman-teman kisah keajaiban salawat. Dan nantinya saya akan mewawancarai seorang ibu yang mana beliau ini adalah single parent, tetapi luar biasa ya. Keberkahan salawat yang beliau rasakan setelah kemudian ditinggal suami. Dengan keberkahan salawat beliau bisa melalui kesulitan-kesulitan hidup secara perlahan-lahan. Kehidupan ekonominya yang sempat sangat sulit, bahkan untuk makan aja susah, semuanya serba sulit. Alhamdulillah dimudahkan Allah dan diberikan Allah jalan-jalan keberkahan yang banyak. Nah, bagaimana kisahnya nanti akan saya wawancarai sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membeli buku ini, buku Salawatin Aja untuk jilid kedua, setiap Anda membeli satu buku jilid kedua, saya memberikan satu gratis tasbih digital ya. Untuk pembelian satu buku jilid kedua, saya memberikan gratis satu tasbih digital. Dan ini juga jilid satu masih tersedia. Kalau Anda belum mempunyai sama sekali jilid 1 dan jilid 2, boleh silakan beli keduanya sekaligus ya. Bagaimana cara ordernya? Kalau Anda ingin membelinya dengan cara bebas ongkir dan bisa bayar di tempat, silakan lakukan pembayaran ataupun pembelian di akun TikTok saya di Mukhlis Marsal 1201. Akun TikTok yang bernama Mukhlis Marsal 1201 bisa diorder di sana. Namun kalau Anda ingin membeli langsung lewat WA juga bisa di sini ya, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah nanti akan saya kirimkan bukunya ke alamat Anda. Ya, dan insya Allah yakin saja bahwa jika Anda mengamalkan apa yang ada dalam buku ini, mudah-mudahan keberkahan pun akan Anda rasakan. Dan juga pastikan bahwa Anda membeli buku dengan versi yang orisinal. Di luar sana banyak yang menjual buku ini dengan harga yang mungkin jauh lebih murah di online shop dan di berbagai macam tempat. Tetapi ingat bahwa kalau ingin bukunya langsung dari saya, hanya di 2 tempat saja. Bisa di 3 tempat ya. Pertama ada di WA yang di sini 0812 771 62924. Kemudian bisa belinya di TikTok dengan akun Mukhlis Marsal 1201, atau bisa juga beli di Tokopedia dengan akun Mukhlis Duri. Oke? Nah, kemudian ini juga masih ada tasbih digital teman-teman. Ini tasbih digital, silahkan di order ya. Ini ada lampunya loh teman-teman, dan ada kotaknya seperti ini. Coba lihat, ini ada lampunya tuh. Ini harganya juga sangat terjangkau, dan ini alhamdulillah bisa tahan lama loh. Teman-teman bisa order segera mumpung masih banyak persediaan, dan teman-teman bisa pilih warnanya ya. Oke, ini juga saya masih punya stok terakhir ya. Ini stok kaos. Ini ada kaos yang lengan panjang, belum dibuka anunya, plastiknya. Yang lengan panjang kaos ukuran XL. Ini kaos ya. Kaos dari saya. Di sini ada lambang bukunya, ada juga lambang YouTube-nya, teman-teman ya. Dan ada juga yang ukuran M dan L. Jadi yang masih tersisa 4 stok lagi. Ya, ini ukuran M, ada juga ukuran L, dan ada ukuran XL. Oke. Saya tunggu untuk order bukunya, order kaosnya, juga order tasbihnya. Silahkan di order semuanya. Dan mari kita saksikan wawancara saya dengan ibu berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya, tadi Mbak ngubungin saya. Jadi tadi ada kisah yang ingin diceritakan kayaknya ya. Oke, silahkan Mbak bercerita. Ya Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang dikasih. Semoga dari kisah saya ini bisa menginspirasi atau menyemangati orang-orang yang masih dalam proses perjuangan. Amin. Agar bisa selalu istiqomah dalam bersolawat dan semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya ini saya single parent dengan 2 orang anak. Halo, Mbak, kok makin kecil suaranya Mbak? Tadi makin kecil. Oh iya Pak Ustadz, maaf. Sound udah jelas Pak Ustadz? Udah jelas. Iya, saya single dengan 2 orang anak, single parents. Jadi awal ceritanya itu saya dari awal itu tidak mengenal sekali yang namanya salawat Pak Ustadz. Saya
saya nggak tahu sama sekali. Terus akhirnya dalam waktu kurun 5 tahun itu saya baru mengenal sholawat. Jadi selama 5 tahun itu saya sempat yang bahkan sholat pun saya rasanya kosong gitu, Pak Ustaz. Saya nggak ngerti tentang sholawat. Awalnya tahun berapa? Mengenal sholawat itu tahun berapa? Tahun 2011. Oke. 2011 ya. Nah, awalnya itu suami dulu yang tahu Pak Ustaz soal sholawat, tapi tidak disampaikan ke saya. Jadi ceritanya anak saya yang pertama itu sakit, baru lahir tuh sakit Pak Ustaz, sakit, masuk rumah sakit, dirawat. Terus dia kan kehirup air ketuban, anak saya itu. Terus divonis sama dokter, anak saya itu nggak bisa normal paru-parunya karena ada flek dari air ketuban. Jadi nanti kalau udah gedenya itu akan sesak napas, seperti itu, tidak akan bisa hilang. Ya, dokter gitu sudah divonis seperti itu. Oke. Terus akhirnya selama 3 hari itu sama saya sama suami saya disolatin selama 3 hari itu. Terus di hari ketiga di ronsen lagi, akhirnya dilihat flek-fleknya itu udah nggak ada sama sekali ternyata. Dan dokter sudah menyatakan bahwa anak saya sembuh total. Oke. Dari situ dokter tuh sampai nanya ke suami saya, pakai amalan apa? Kok bisa sampai bersih kayak gini? Nggak? Terus suami saya cuma bilang, saya cuma bacain sholawat dokter, bilangnya gitu. Masya Allah kata dokternya gitu. Setelah itu kan kondisi keuangan ekonomi rumah tangga saya sempat terpuruk, dokter. Akhirnya nggak lama setelah itu baru suami saya kenal sholawat dari kakak, dari abangnya tahu dari temannya di Jawa Timur. Terus dari itu akhirnya mengamalkan sholawat. Nah dari situ, tapi masih belum dikenalkan ke saya sholawat itu. Akhirnya dari situ alhamdulillah ekonomi naik, walaupun tidak ini ekonomi itu pelan-pelan naik. Suami saya naik lagi, berangkat kerja di kapal. Terus akhirnya dapat kerjaan bagus, dapat gaji lumayan. Terus posisi kerja bagus, kerjaan enak, bosnya juga nggak galak. Ya alhamdulillah. Tapi nggak tahu kenapa suami saya nggak betah, pengen pulang ke Indonesia. Ya udah saya turutin akhirnya kan. Nah dari situ ekonomi mulai hancur lagi, turun lagi. Banyak yang bilang sama orang-orang katanya itu lagi dibersihkan karena bersolawat katanya gitu. Sedang dibersihkan soalnya dari kerja di kapal banyak rezeki yang nggak halal. Soalnya kan dari kerja di kapal itu kan suami itu kan mau nggak mau dia menjual makanan yang tidak halal, menjual minuman yang beralkohol di sana itu. Jadi akhirnya kata orang-orang ini dari sholawat ini dibersihkan dari istidroj ya, Pak Ustadz ya. Hanya seperti itu. Nah setelah itu saya dan suami akhirnya mengamalkan sholawat. Alhamdulillah sih Ustadz, kondisi walaupun tidak apa ya, walaupun kondisinya nggak ini, tapi tenang gitu, batin tenang. Jadi suami waktu itu, halo Mbak. Kenapa? Iya kenapa Ustaz? Jadi suami waktu itu sudah udah berhenti dari pekerjaannya ya? Sudah berhenti ya waktu itu ya? Iya. Oke, silakan. Udah dapat berhenti di pekerjaannya, terus dipermudah di Indonesia juga dapat kerjaan juga nggak sulit. Ada aja jalannya Pak Ustadz. Tapi di satu sisi saya ada hal yang tidak sesuai gitu. Bukan sama salawatnya, tapi dari suami saya gitu loh Pak Ustadz. Jadi tadi katanya single parent itu maksudnya suaminya meninggal atau bercerai itu gimana? Bercerai karena bercerai karena ada ketidakcocokan. Saya menikah 10 tahun, jadi sama 10 tahun itu saya mengambil kesimpulan kayaknya ada yang nggak benar nih gitu kan. Ustadz. Terus setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk pisah di tahun ke-10 pernikahan kami. Di situ setelah itu saya bawa anak-anak karena kondisinya kan sudah sangat sulit sekali, sudah tidak bisa ditolerir lagi. Saya bawa anak-anak dengan kondisi yang sangat parah sekali pada saat itu.
Akhirnya Allah, kondisi anak-anak saya pada saat itu sakit parah dua-duanya. Boleh tahu jenis penyakitnya seperti apa? Kenapa? Jenis sakitnya, sakit anaknya sakit apa? Anak saya tuh tangannya itu, kedua tangannya itu bernanah, mengeluarkan bau-bau nanah dan kesakitan gitu Pak Ustadz. Waktu itu usia anaknya berapa tahun? Waktu itu sakitnya gimana Pak Ustadz? Waktu sakit anaknya itu usianya berapa tahun? Yang satu 8, yang satu lagi umur 7 tahun. Yang satu 7 tahun, yang satu umur 6 tahun. Beda setahun anak sakitnya saya. Sama ya? Keduanya sakitnya sama? Semua berdua sakitnya sama. Jadi dari tangan itu ke badan juga meriang-meriang, panas dingin. Terus suami saya juga nggak mengusahakan untuk ke dokter. Sekolahnya juga hampir tidak sekolah gitu, hampir terancam tidak sekolah karena tidak ada penghasilan pada saat itu. Oke, terus akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Saya telepon kakak saya. Saya bilang saya mau kerja aja, anak-anak nggak tahu gimana. Saya di situ udah putus asa, tapi saya tetap megang, ya Allah pasti ngasih pertolongan, Allah nggak mungkin ninggalin saya dalam kondisi sulit. Nah, bilang itu saya tetap bersalawat pada saat itu. Terus kakak saya bilang, ya udah kesini aja, bawa anak-anak. Subhanallah, itu anak-anak saya bawa ke Bekasi, anak-anak langsung dapat perawatan. Saya juga dimudahkan. Terus kakak saya bilang kayak gini, Dek, sebenarnya adek punya duit, gak ada uang 32 juta Dek buat adek, katanya. Sebenarnya uangnya udah lama ada di kakak saya, gitu kan, di kakak. Cuma nggak bisa bilang karena takut uangnya nggak nyampe ke saya sama ke anak-anak. Takutnya uangnya dikuasain sama mantan suami saya. Jadi duitnya tuh, uang itu dia disimpan dulu. Saya sampai bisa, saya nggak nyangka gitu, saya langsung nggak nyangka. Uang itu uang apa sih? Uang warisan, uang apa gitu? Yang 32 juta? Iya, saya dapat warisan. Jadi rumah kakek saya dijual dan saya dapat warisan dari almarhum ibu saya. Oh begitu. Iya, saya juga nggak nyangka, dan uang itu sebenarnya sudah ada dari kemarin tuh sudah ada. Cuma kakak saya nggak ngomong, kakak saya juga bingung mau nyampein ke saya gimana gitu. Takut kalau uang itu tidak langsung sampai ke saya. Akhirnya dari situ saya bangun usaha. Saya sempat buka warung kopi dari situ. Kondisi anak-anak juga ya alhamdulillah meningkat. Kondisi ekonomi kami lebih bagus, tempat tinggal juga baik. Walaupun pada saat itu kan karena COVID, ada PPKM, jadi sempat naik turun ekonomi. Terus benar-benar beda sekali. Terus dari situ tahun 2021 saya dikenalkan sama teman saya nih, coba kamu nonton ini deh, katanya gitu. Channelnya Ustadz Muklis, katanya gitu. Saya nonton channel Pak Ustadz. Di situ saya baru mana yang ini nih, kayaknya kan dengar testimoninya banyak ya Pak Ustadz. Saya bilang, ini nih yang benar cara ngamalin salawat. Dulu tuh saya tuh nggak dibolehin Ustadz kayak sholat duha, sholat tahajud kan, kata mana tuh, udah nggak perlu yang kayak gitu katanya gitu kan, udah sholawatan aja. Pas nonton terus setelah saya nonton channel Ustadz, nah saya ngerasa ini baru bener nih. Akhirnya dari situ saya mulai sholawatan sambil sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat. Dari situ ya Allah, saya makin tenang dan kayak ini ya Allah bener. Dan saya terapkan juga ke anak saya yang pertama ya, sekarang kelas 4 SD. Kemarin saya udah kenalkan dari kelas 3 SD.
udah mulai kan, coba Kang, sedapatnya aja berapa ya, 500 kayak 1000, coba dulu salawatan gitu kan, saya ajarin. Alhamdulillah bisa, terus rezekinya ada aja buat, terutama buat anak saya yang kemarin kita kondisinya susah, mau makan susah, mau tempat tinggal aja nggak layak lah ibarat kata. Sekarang alhamdulillah Pak Ustadz, kemarin itu kan tempat tinggal kita kan kecil Pak Ustadz, terus di dalam gang gitu. Terus ceritanya ada satu kontrakan pinggir jalan, nggak pinggir jalan juga sih Pak Ustadz, agak masuk lagi kan, cuma enak gitu suasananya. Itu setiap lewat kontrakan itu saya salawatin Pak Ustadz, Allah semoga anak-anak bisa tinggal sini, kayaknya enak ya anak tinggal. Setiap lewat saya pasti salawatin. Alhamdulillah sampai hari ini saya ada di kontrakan itu Pak Ustadz. Oh gitu. Dan kontrakannya mahal atau memang nggak terlalu mahal atau gimana? Kenapa? Biaya harga kontrakannya terjangkau atau mahal banget atau gimana sih? Kontrakan yang sekarang ya? Enggak terjangkau, terus luas, anak-anak juga nyaman, merasa nyaman di sini. Jadi sama punya anak-anak baru ini kita tinggal di kontrakan yang terhitungnya nyaman Pak Ustadz. Oh gitu. Terjangkau. Iya. Terus kemarin juga kan saya punya hajat, bingung saat sekolahnya anak-anak. Pas udah gitu saya salawatin, Pak Ustadz, anak-anak gimana, kakak mau sebentar lagi kan mau pengen saya, harapan saya anak-anak pondok pesantren gitu Pak Ustadz. Akhirnya saya salawatin juga tiap hari. Alhamdulillah sekarang itu udah ada sekitar 4 pondok pesantren yang mau terima anak saya dengan beasiswa. Saya tinggal udah yang kapan nih mau masuk ini, jadi tanpa ada birokrasi yang berbelit-belit gitu Pak Ustadz, jadi langsung ke owner dari pondok pesantren itu sendiri. Dia udah bilang, udah bawa aja anaknya ke sini, kalau anaknya betah langsung tinggal aja gitu. Itu udah 4 owner pondok pesantren yang ngomong langsung gitu. Jadi tinggal kesiapan saya aja dan anaknya kapan bisa diberangkatkan ke pondok pesantren. Itu udah, yang Allah, Masya Allah. Terus dari situ juga udah seneng banget. Terus anak saya yang pertama ini kan ikut, sudah juga mengamalkan sholawat juga ya Pak Ustadz ya. Terus? Dari situ dia jadi ada bakat menggambar. Dia bisa bantu saya soal keuangan Pak Ustadz. Jadi dia menggambar tanpa disangka-sangka di luar dugaan. Teman-temannya yang bagus ya gambarnya, aku beli ya, aku pesen ya. Dia terus yang datang itu teman-teman sekolahnya. Apa? Teman-teman sekolahnya pada mau beli gambarnya dia gitu. Teman-teman sekolahnya sampai guru ngajinya juga sampai ikutan mesan buat cucunya, buat ininya, buat saudara-saudaranya dia. Itu dipanjang di bingkai gitu, bagus ya gitu ya? Pakai bingkai gitu ya? Bukan. Jadi kayak mainan gitu Pak Ustadz, mainan rumah-rumahan gitu. Jadi hampir setiap anak laki-laki maupun perempuan dia pada pengen punya gitu, pada mau punya. Nanti boleh difotokan Bu ya? Mainan. Kirim fotonya buat saya ya. Oh iya ya Pak Ustadz. Boleh nanti difotokan. Iya. Jadi itu rata-rata dijual berapaan? Anak ibu jualnya rata-rata berapaan harganya? Yang mulai dari harga 5.000 sampai 20.000. Jadi hampir setiap hari itu anak saya tuh bawa uang, ngasih uang ke saya. Bunda, ini ada yang pesan, Bunda ini ada yang bayar ke saya. Gitu. Modalnya gede nggak tuh bikin itu? Atau modalnya gampang aja, simple aja, cuma modal kertas doang? Modalnya nggak mahal, lebih ke skillnya Pak Ustadz. Iya, maksudnya kan cuma beli pewarna atau apa gitu ya kali ya? Iya, pewarna. Dari situ mana dia punya cintanya, Bunda kalau ini pengen beliin motor buat Bunda biar Bunda nggak naik sepeda terus tiap hari, karena kok Bundanya kerja kan gitu. Iya itu dari mana anak itu bisa dapat skill kayak gitu ya? Dia belajar dari mana coba?
Iya, saya juga bingung, katanya kan dia dia main ke rumah temennya, terus dia nonton YouTube, ada gambar-gambar gitu, terus kata dia pertama dibikin dulu pakai pensil, terus akhirnya dibawa ke sekolahan, dibayar, padahal masih cuma pakai kertas buku sekolah sama pensil aja. Terus akhirnya dibeli sama temannya, aku beli ya, katanya gitu. Oh, akak cuma gitu aja kok, temannya mau beli, dikasih warna kak, kasihan temannya, masa cuma gitu aja. Akhirnya dikasih warna, dibagusin, akhirnya setiap hari itu ada aja yang beli, ada aja yang pesen. Bahkan pas kemarin tuh kaget, guru ngajinya tuh pesen 4 lembar, makanya 4 lembar. Belum lagi pas itu nggak lama ada saudaranya lagi datang pesan lagi, Allah kak, masya Allah saya bantuin bikinnya, tasnya nggak capean kayak ketataran sama sekolahannya. Iya. Iya bunda buat beliin bunda motor katanya. Rata-rata pernah nggak kalau pesanan tertinggi per hari itu anaknya dapat pesanan berapa banyak Bu? Paling terbanyak gitu? Terbanyak bisa sampai 50.000. Bukan 50.000 rupiah. 50 pesanan? Oh enggak, pesanan itu bisa sampai 8 lembar. Jadi satu pesanan itu ada dua lembar gitu, Ustadz. Jadi kalau 8 lembar berarti ada 4 pesanan. Itu mah kalau untuk uang jajan hari-hari mah udah lebih dari cukup kalau uang segitu untuk anak-anak ya. Iya, sangat cukup. Coba dia cita-citanya mau dikumpulin buat beli bunda kendaraan biar bunda nggak capek sepeda terus kalau kerja, katanya gitu. Emang saya kadang kalau pulang kerja suka, aduh kak capek, kaki bunda lemas, mau gituin kan. Iya bunda, sabar ya bunda, nanti kakak beliin motor nanti dari sini, katanya gitu. Ibu boleh tahu tadi profesinya apa ya? Ngajar kah atau berjualan atau apa? Kerja di... Saya berjualan Pak Ustadz, kan tadinya kan buka warung kopi, tapi karena kemarin COVID dan PPKM akhirnya sempat bangkrut. Akhirnya sekarang saya kerja, kalau ada yang hajatan saya bantu, kalau ada catering saya bantu gitu aja, freelance aja Pak Ustadz, jualan makanan, minuman. Gitu. Jualannya masih ikut orang gitu ya? Masih ikut orang. Saya warawiri. Jadi karena nggak bisa jauh, saya jadinya deket-deket aja, kemana-mana saya naik sepeda. Terus tuh saya makin makin semangat. Ya, ibu kalau ngamelin salawatnya salawat Jibril ya, salawat apa yang dia makan? Iya, yang dari Pak Ustadz Sallallahu Muhammad. Oh gitu. Rata-rata hari-hari ngitung nggak sih jumlah salawat itu? Kalau lagi di rumah, saya lagi megang tasbih, hitung Pak Ustadz. Tapi kalau lagi kerja, saya nggak bisa megang tasbih, nggak kehitung. Oh gitu. Berarti kalau ibu kerja di luar, berarti anak ibu pulang sekolah masuk sendiri dong ke rumah ibu, ibunya sedang di luar gitu ya, pulang sekolah lah, gitu ya? Iya, mandiri. Udah alhamdulillah pada bisa mandiri Pak Ustadz. Jadi yang gede juga yang kelas 4 udah bisa jagain adiknya yang kelas 1 gitu Pak Ustadz. Oh begitu. Oh berarti sebelum berangkat kerja ibu sudah siapin makanan di rumah, nanti kalau mau makan mereka sudah ada gitu ya? Iya seperti itu. Masya Allah, luar biasa ibu. Nah, kayak dari sini saya berharap dari seluruh subscriber, dari Pak Ustadz sendiri, mohon doanya Pak Ustadz, semoga makin dilancarkan. Amin. Yang terbaik. Ibu, kalau boleh tahu apa sih hajat ibu yang mungkin ibu cita-citakan yang belum tercapai gitu, biar kita doakan juga nanti. Iya, amin. Ini Pak Ustadz, saya demi keberlangsungan saya anak-anak, saya punya keinginan biar ada kendaraan di rumah, ada paling nggak ada motor buat usaha warawiri, bisa ada rezeki lebih saya buat ngejemput rezeki gitu maksudnya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang saya tolak karena saya nggak ada kendaraan jauh, karena kondisinya jauh gitu Pak Ustadz, saya nggak ada kendaraan.
Oh begitu, Ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan ada rezeki Iya. motor atau modal buat usaha Pak Ustadz. Jadi kalau ini biar bisa saya cari uang sambil bisa ngurus anak-anak. Gitu, Kalau Pak misalnya Ustadz. ada modal buat usaha, Ibu pengen usaha apa? Jualan di rumah gitu maksudnya atau gimana? Iya, pengennya maunya saya yang bisa kerja, bisa usaha yang bisa jagain anak-anak, bisa kayak buka laundry atau jualan makanan atau minuman gitu Pak Ustadz. Oke. Mudah-mudahan Allah memudahkan Bu ya dengan keberkahan salawat. Amin ya Allah. Oke. Amin ya Allah. Makasih Pak Oke, Ustadz. Ibu terima kasih banyak Allah sudah mau bercerita di sini. Iya Pak Ustadz. Tapi Terima kasih itu banyak. tadi anaknya yang sakit itu udah nggak kambuh-kambuh lagi sakitnya ya? Itu saya masih penasaran loh Bu. Itu dulu setelah dibawa ke rumah sakit dibegasi oleh kakaknya, itu sakit apa kata dokter? Waktu itu sakit apa? Iya, saya kira tuh kan tangannya bisul-bisul gitu ya, Pak Ustadz. Saya kira awalnya dari makanan karena kan di sana kan jadi dibawa ke dokter. Pas dibawa ke sini itu karena dari jamur katanya gitu. Saya juga nggak tahu dari jamur kenapa bisa jadi bisul-bisul gitu, jadi bernanah gitu tangannya, bukan bisul bernanah. Dan akhirnya setelah diobati berapa lama sembuhnya Bu? Diobatin kurang lebih seminggu lebih, hampir 2 minggu. Oh, nggak sampai berbulan-bulan ya? Kenapa? Nggak sampai berbulan-bulan sembuhnya gitu ya? Dalam 2 minggu sudah sembuh gitu? Enggak, sebelumnya karena hanya mengadakan obat alternatif sempat sebulan lebih Pak Ustadz. Tapi sebulan lebih waktu itu Ibu nggak kepikiran ngobatin dengan cara salawat waktu itu? Waktu itu kan udah dapat ilmunya. Oh, yang pas tangan itu? Iya. Sempet Pak Ustadz, udah sempet salawatan. Saya disalawatin terus disiram airnya dicipratin gitu loh Pak Ustadz. Tapi belum ada yang menunjukkan reaksi. Belum ada. Nah, saya pernah tuh Pak Ustadz pas lagi di Jawa Timur, saya itu sakit keguguran. Terus udah gitu, saya terjadi ini ya, pendarahan hebat sekali. Jadi rahim saya tuh keluarin darah sampai saya tuh di kamar mandi, terus sekamar mandi tuh darah semua karena pendarahan. Akhirnya dibawa ke salah satu dokter kandungan, setelah dicek, setelah di USG, saya ternyata hamil anggur kayak gitu. Jadi hamilnya tuh nggak jadi. Terus akhirnya sama dokter harus dikiret, harus ada tindakan medis. Pada saat itu saya udah nggak punya uang Pak Ustadz, bener-bener udah nggak punya uang. Saya udah pasrah aja, saya sudah serahkan ya Allah, mau nantinya mau gimana. Saya udah pasrah, nggak tahu mesti harus apa, harus gimana. Akhirnya saya hanya bed rest gitu, hanya bisa tiduran aja. Setiap hari selama 3 bulan saya mengeluarkan darah, dan bukan sedikit, banyak banget darahnya. Akhirnya setelah itu udah saya pasrah, udah nggak tahu mesti gimana. Akhirnya suami saya minta tolong ke salah satu temannya yang kuat juga ininya salawatnya. Akhirnya saya dikasih air salawatan, air salawatan yang sudah disalawatin dan sudah didoakan. Nah dari situ saya minum, besokannya saya sembuh Pak Ustadz. Udah nggak ngeluarin darah lagi. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Iya, Masya Allah. Dari situ maka kuatnya saya makin yakin salawat itu Masya Allah. Jangan sampai, saya yakin ini saya juga masih dalam proses menuju yang lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang masih dalam masalah, jangan sekali-sekali ninggalin salawat. Jangan sampai tidak percaya dengan Allah, apalagi putus asa gitu. Jangan sampai Allah itu ada. Selalu positive thinking, selalu doa yang baik. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita, selalu ada buat kita. Amin. Selalu ngasih yang terbaik, selalu mengasih tepat di waktunya. Amin, Masya Allah. Saya yakin. Ya Pak Ustadz. Ya, makasih banyak Bu ya sudah memberikan kesempatan untuk saya wawancara siang ini. Semoga berkah Bu ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke teman-teman, itu adalah tadi testimoni dari seseorang yang memang dia ibu ini tidak ingin identitasnya dipublikasikan karena ada takut ada sesuatu hal ya, mungkin takut kedengaran sama mantan suaminya atau siapa atau orang-orang yang beliau kenal gitu, merasa malu gitu, belum siap gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, saya rahasiakan juga identitas beliau ini. Bagi teman-teman yang mungkin kalau ada minat, mana tahu ingin memberikan bantuan untuk agar ibu ini punya kendaraan bermotor dengan lebih mudah untuk membiayai anak-anaknya, bisa nanti hubungi saya, nanti akan saya sampaikan ke ibu ini berapa sih harga motor, paling berapa belasan juta, atau yang second juga dapat kok di bawah 10 juta yang second juga. Siapa tahu ada teman-teman yang mau bantu, atau sekedar ingin membukakan jalan-jalan untuk menambah bagaimana agar ekonomi ibu ini berlangsung dengan baik, bisa juga. Oke, terima kasih teman-teman. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertestimoni, yang menceritakan kisah-kisah tentang keajaiban selawat, bisa hubungi ke nomor WhatsApp 0812 771 6294, di nomor 0812 771 6294. Dan jangan ragu untuk menceritakan kisah-kisah keajaiban selawat Anda. Saya tunggu. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.